Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, tahu anak-anak sekalian, hari ini kita belajar materi listrik dinamis. Tapi sepertinya sama Bang Ipul atau Pak Ipul materi ini sudah dijelaskan ya. Nah, jadi nanti mungkin Pak Mulya nggak ngitung-ngitungnya nggak lagi. Jadi kita cuman eh, bagaimana bisa mengambil poin soal ini yang tidak hitung-hitungan ya. Setelah itu baru kita masuk ke ini kan udah dibahas sama Bang Ipul kalau Pak Mulya lihat dari bahan yang terakhir dikirim. Jadi yang hitung-hitung kita enggak, kita habisin yang ini saja dulu. Nanti kita masuk bab lain gitu ya. Ya, nah kita mulai. Jadi adik-adik kalau nanti mau buat rangkaian seperti ini, mau coba-coba, karena rata-rata panitia itu menggunakan aplikasi yang namanya Pet Simulator ya. Jadi adik-adik itu bisa kunjungi websitenya untuk coba-coba. Kebetulan webnya ini gratis. Nah, kita coba ya. Jadi eh, untuk membuktikan mana yang menyala, mana yang tidak menyala, nah, bisa pakai web ini. Yuk, Pak mulai stop dulu. Kita pergi ke nama aplikasinya itu adalah Pet Simulator. Sebentar ya, mana tadi? Ini dia. Jadi nanti, nih, bisa ke sini nih ya, untuk belajar. Jadi Pak Mulya lihat berapa tahun terakhir panitia itu ngambil buat soal rangkaian listrik itu dari website ini. Nah, nanti pet simulator ya. Atau kalau nanti eh, nggak tahu carinya, ketik aja di Google. Nah, ketik pet simulator. Nah, kayak gini. Pet simulation. Nah, dah. Nanti muncul nih. Nih, yang logonya nih kayak gambar pesawat ya. Nah, bisa kelihatan ya. Ini untuk belajar di rumah, mau coba-coba mana lah. Karena untuk soal rangkaian listrik itu ada soal yang cuman menentukan mana yang menyala, mana yang tak menyala lampunya, gitu ya. Jadi nanti pilih simulasi, pilih fisika, nak. Ya, begitu pilih fisika, ya, nanti muncul. Nah, muncul. Nah, nek, oh ya, agak agak lelet sinyalnya. Nanti muncul. Nah, kayak gini. Nah, simulasi ini nih, ada banyak nih yang mau dicoba-coba. Tapi sesuaikan dengan bidang MI yang keluar. Jangan terlalu ketinggian karena ini ada semua, ada di bidang MA juga gitu ya. Nah, bidang adik-adik itu namanya ini rangkaian DC namanya. Cari yang awalannya tuh DC ya nih dia nih ya. Nah, boleh ini. Waktu diklik muncullah seperti ini. Nah, dah. Kalau udah muncul, baru kita buat rangkaian tadi. Nah, tadi kan ada soal. Jika salah satu lampu mati, maka lampu lain bagaimana? Kita buat. Ini kan ini ada lampu nih. Bawa lampunya ke samping. Nah, dah. Ada dua tadi kan di soal lampunya. Bawa dua. Nah, ini kabelnya. Ini kabel yang pertama taruh sini. Kabel yang kedua taruh di sini. Mungkin sama Bang Ipul udah hitung-hitung ya. Oke. Nah, sama Pak Mulya ngurangin yang hitung-hitung. Biar biar nggak stres kali. Gitu ya. Kalau ada yang mau bertanya, adik-adik silakan ketik di kolom komentar ya. Karena Pak Mulya sengaja suaranya Pak Mulya silent kan, agar kita kondusif. Kalau suara Pak Mulya kurang jelas, bisa juga diketik di kolom komentarnya. Nah, tinggal tarik-tarik aja nih, nak. Nah, ini kita rangkaian yang pertama dulu. Kemarin kan ada tuh yang Pak Mulya kirim. Kalau nanti nggak ada lagi, minta aja di grup Pak Mulya teruskan kembali. Gitu ya, Ceci. Nah, ini kan ada rangkaian. Rangkaian apa ini kira-kira? Rangkaian paralel. Oke. Nah, dah tinggal bawa baterainya nih. Nah, dah menyala dia kan. Nah, jadi ini dia. Nah, ini yang jalan ini namanya elektron.
Tapi kalau kita klik ini, nah ini yang jalan baru arus. Oh, ini namanya elektron. Ini arus. Dah. Nah, eh, apa yang ditanya di soal? Yang ditanya coba kita baca di soal. Nah ya, jika salah satu lampunya itu mati, mati di sini bisa dua kondisi, nak ya. Bisa karena putus bolanya, atau bisa karena sengaja emang dihilangkan. Contoh nih kita hilangkan. Yuk, nah, formula hilangkan. Berarti hilangkan di sini diapain? Dihapus ya. Misalnya kita hapus nih. Wing. Apa yang terjadi? Ternyata jawabannya adalah masih menyala lampu satu lagi. Itu untuk jawaban nomor satu kemarin ya. Yang di yang di PDF Pak Mulia kirim. Jadi kalau satu lampunya dicopot atau satu lampunya itu mati, maka lampu yang lain masih hidup gitu. Dah, kenapa demikian, Pak? Ini kayak jalan raya deh, nak. Ya, kalau kita lihat arusnya, ini arus nih. Ini arus ya. Kalau kita lihat arusnya, coba lihat, nak. Arusnya ini kita buatlah lebih cepat, yuk. Gimana cara buat lebih cepat? Kita tinggikan nih. Ah, coba kita lihat. Makin sampai terbakar baterainya. Ternyata jalannya ini, nah, ketika dia punya cabang, bercabang dua dia, satu ke sana, satu ke bawah. Jadi kalau satu kita hilangkan, terputus jalannya, nggak bisa dia lewat sini, maka dia akan semuanya lewat sini gitu, ya. Nah, kita pasang lagi. Nah, apa nih yang terjadi? Kenapa terjadi arus singkat gitu ya? Ya, nih itu karena Pak Mulya menghubungkannya nih ke satu ini ya. Nah, jadi mati dia. Kenapa? Karena nih korslet dia. Tuh. Nah, itu soal yang pertama. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke soal yang kedua. Yuk, ini terlalu terang lampunya ya. Silau kita. Oke, nah soal yang kedua. Soal yang kedua, rangkaiannya itu kita buat eh, masih sama, rangkaian paralel. Tapi supaya adik-adik bisa jawab dulu, Pak Mulia taruh saklar di sini. Deng-deng. Ya, kalau nggak langsung ketahuan jawabannya, langsung nyala dia, nak ya. Nah, kita taruh saklar di sini. Jadi dia nanti aplikasi ini untuk belajar adik anak-anak sekalian download apa download buka aja gitu ya. Yang penting ada internet gitu. Nah, gratis kok aplikasinya. Oh ya, kita copot dulu mereng dah. Nah, diluruskan. Dah, ini kita taruh di sini. Nah, soal yang kedua itu kan juga sama ya, cuman bentuknya aja beda. Nah, gimana beda bentuknya? Soal kedua ini di atas. Nah, oke. Terus ini di sini. Ini kalau terlalu besar itu bisa kita kecilin. Nah, ini di sini, ini taruh di sini. Ya tinggal sambung-sambung aja. Tambah satu lagi kabelnya, ini taruh di sini, ini taruh di sini. Dah jadi soal nomor dua. Ya. Nah, sekarang coba adik-adik tes kerjakan dulu. Pertanyaan nomor dua kemarin, baterainya ada tiga. Kita tambah baterainya. Ayo, ini tambah lagi satu. Nah, ini baterainya ada tiga. Nah, sudah tersambung kah? Oh, sudah. Nah, ini baterainya tiga. Pertanyaannya adalah, kalau saklar kita tutup, ini kan menyala. Menyala ya. Dah, pertanyaannya adalah, soal nomor dua, jika baterai ini dibalik. Nah, jadi kan kemarin tuh ada A, kalau Pak Mulia buat tulis di sini, ya. Di sini ada baterai A, ya. Lalu
Di sini ada baterai B. Di satu lagi ada baterai C. Mana nih tulisan menghilang dah? C dah. Nah, pertanyaannya kemarin, apa pertanyaannya? Jika jika baterai A dibalik, maka apa yang terjadi pada lampu? Silakan dijawab dulu di kolom komentar. Pandai ngetiknya di sini. Nah, di sini ada bisa? Kalau bisa silakan dijawab. Pak Mulya kasih waktu 1 menit. Ya. Kalau baterai A dibalik, salah nggak apa-apa? Oke, bisa? Oke, dari Muhammad Zaki min 13 Nagan Raya arus akan terputus. Yang lain? Semua lampu akan mati. Oke, dari Siti Hafsnah Al-Humaira. Dah, kita bahas. Yuk, kita bahas. Karena nggak ada ngitung-ngitung, jadi oke dari Tengku Ali min 3 Aceh Berat. Arus listrik tidak mengalir dan semua lampu mati. Oke, ada lagi? Silahkan. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi ternyata adik-adik ya, kita coba balik nih lah. 1, 2, 3. Ternyata masih menyala. Tapi apa bedanya? Coba lihat nih, yuk. Nah, tadi lebih terang. Ketika dibalik, kurang terang. Nah, terang, kurang terang. Kalau baterainya dua, kayak mana? Yuk, kalau baterainya dua, nah, kita balik. Menyala juga, tapi lebih redup. Apalagi kalau baterainya tiga. Rupanya ternyata, ya, kalau dia dibalik, nah, baterai itu tetap menyala dengan cara, tapi satu baterai itu mengurangi kuat arusnya sehingga nyalanya itu lebih kecil. Nah, jadi nanti di soal juga demikian. Karena ternyata soal OMI atau KSM itu nggak mungkin soal yang biasa-biasa saja gitu. Nah, jadi kalau satu dibalik tetap menyala tapi kurang terang itu jawabannya ya. Tapi kalau dua yang dibalik, nah dua yang dibalik ya sama aja. Apa yang terjadi nih? Tambah redup gitu ya. Kalau dua yang dibalik dengan catatan yang dibalik yang sebelah sini. Tapi Pak Mulya kalau ini lurus. Nah, ini dua yang belah sana dibalik. Nah, sama kayak tadi. Bedanya karena yang dibalik cuman yang B gitu ya. Oke, jadi jawabannya kesimpulannya untuk soal yang baterai dibalik, lampu tetap menyala tapi menyala lebih redup atau kurang terang seperti pernyataan Gebrina min 52 Biren. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita lanjut terus ke soal ketiga. Soal ketiga. Nah, soal ketiga itu udah rangkaian campuran. Supaya ini Pak Mulia buka dulu saklarnya. Kita ubah ini jadi rangkaian campuran. Bagaimana cara ngubahnya? Geser ke samping. Ini geser ke samping. Yang ini kita gunting dulu. Wah, tinggal klik-klik aja. Macam upin ipin ya kan. Dah, ambil satu lagi kabel, taruh di sini, sambungkan. Tambah satu lagi bola lampu. Nah, ini dia. Yuk, kita pasang. Pasangnya gampang ya. Tinggal taruh jadi di sini. Tarik nih yang ada warna nih, yang merah nih tarik ke bawah. Ini tarik di samping. Nah, dah. Yuk, kita
tutup saklarnya. Nyala ya tiga-tiga ya. Nah, sebelum kita masuk ke soal, kita coba eksplorasi dulu. Eh, suaranya hilang-hilang. Tes satu dua dicoba. Ada yang itu di mana tuh yang suaranya hilang-hilang? Oh, yang MTS. Pak Mulya kira yang punya kita. Suara di kita aman kan? Maksudnya di Zoom AM. Karena kan Zoom apa grupnya kan gabung semua tuh. Jadi kadang ada yang nanya suaranya nggak jelas, tapi nggak dibilang itu yang ruang mana gitu ya. Karena ruangan beda-beda. Oke, kalau kurang jelas kita perkuat lagi. Tapi ya kayaknya sepertinya kalau Pak Mulya lihat sinyal aman. Nah, yuk kita kembali. Sekarang kita eksplorasi sedikit, nak. Ya, ini kita bu copot dulu. Biar lurus. Karena kalau di soal, kan timbul pertanyaan, Pak, kenapa di soal itu gambarnya tuh lurus-lurus? Kenapa kalau di aplikasi ini garis satu nggak lurus? Nah, sebenarnya yang betulnya di aplikasi ini ya, karena satu dihubungkan di bawah. Nah, kalau kita Pak Mulya perbesar, nah satu dihubungkan di bawah, satu dihubungkan di samping, gitu ya. Nah, kalau di soal tuh kan dia tarik garis lurus saja. Itu maksudnya itu seperti ini. Oke, yuk. Nah, kita eksplorasi sedikit atau kita memahami bentuk rangkaian ini dulu. Ini disebut rangkaian campuran. Kenapa campuran? Karena udah ada paralel, udah ada seri. Paralel itu artinya bercabang. Nih, ada cabang. Kalau kita lihat arusnya yuk kita lihat, arus yang ngalir. Nah, nih. Nah, kalau kita lihat, nah sampai di sini bercabang dua dia. Kalau ini terlalu pelan arusnya kita tingkatkan. Hmm. Biar makin cepat arusnya. Makin cepat lagi. Lampunya yang terlalu terang. Sampai di sini dia terbagi dua. Nah, inilah dia. Kalau kita mau lihat nilainya, nilai arusnya, nah, ya, ini nilainya juga muncul di sini. Nah, arusnya terbagi. Kalau mau lihat arusnya kita bawa ampere meter. Ini namanya ampere meter, nah, ya, ampere meter. Kita bisa ngukur. Tapi di sini ampere meternya masih ampere meter standar ya. Ada nggak ampere meter yang lain di sini? Oh, nggak ada. Nanti kita buka yang lainnya. Nah, ini voltmeter, ini ampere meter. Tapi ini udah diajarin sama Bang Ipul, kalau ampere meter ini dipasang secara seri. Kalau kita mau ukur berapa arus yang jalan nih, kita tinggal gunting ini di sini, sambungkan dia. Nah, sambungkan saja, maka langsung terbaca. Oh, ternyata arusnya sekian. Itulah kenapa ampere meter itu dipasang dengan cara memotong kabelnya, dihubungkan. Beda sama voltmeter, nih voltmeter. Jadi ini bisa disebut juga dengan lab sederhana, nak. Jadi adik-adik bisa, anak-anak sekalian bisa coba ini tanpa kita beli alatnya, tanpa kita masuk lab, gitu ya. Nah, tapi ini kayaknya lebih enak digunakan di laptop atau di komputer. Kalau misalnya di HP bisa juga, tapi mungkin agak sedikit ini ya. Tapi nggak apa-apa, kalau adanya HP pakai HP aja. Nah, kalau voltmeter itu ngitungnya kayak gini, di antara beban dia. Nah, ini dia masuk misalnya di sini. Nah, baru terbaca dia. Dia dipasang paralel. Nah, nih. Tuh ya. Oke. Kita masukin lagi ke dalam. Nah, ini kita copot dulu. Kita mau bahas soal. Oke, kita simpan lagi. Tarik ke sini. Oke, kita hubungkan kembali. Nah, kemudian yang mau Pak Mulya kasih tahu, kira-kira ya apa yang beda lagi di gambar ini? Nah, ternyata kita bisa lihat, misalnya nih, eh gue ya, soalnya A. Oh, soal yang ketiga, baterainya cuma satu, nak. Kita hapus dulu dua baterai yang lain. Hapus. Sabda. Tapi di sini dikasih tahu, bola lampu A itu yang ini. Oh, ini nggak bisa digeser ya. Misalnya kita bilanglah, ini lampu A. Lalu yang ini lampu B. Ini lampu C. Nah, terus ini baterai kita hapus. Dah, yuk kita mulai. Apa yang ditanyakan? Apa yang terjadi katanya?
Ya, apa yang terjadi kalau lampu B dilepas? Yuk, silakan dijawab. Apa yang terjadi kalau lampu B dilepas? Coba adik-adik ketik di kolom komentar dulu ya. Pak Mulia mau izin ke toilet dulu. Oke, kita lanjut. Ada yang sudah menjawab? Oke, banyak nih yang udah jawab. Nah, berarti udah paham semua ya pakai Zoom ini ya. Oke, oke, oke. Kita lihat dulu. Dari mana tadi? Oh, dari sini. Nomor tiga jawabannya arus tetap berjalan. Lampu A dan lampu C lebih terang. Lampu Oke, seluruhnya akan mati. Lampu A menyala. Ini Pak Mulai lagi baca-baca kok jawabannya. Oke, yuk kita bahas. Jadi ada yang nggak usah khawatir. Salah nggak apa-apa karena tidak menentukan nilai. Kita cuma untuk belajar ya. Jadi komen aja sebanyak-banyaknya. Tapi yang tentang soal, jangan nanti komen, Pak, Dembele dapat Ballon d'Or, Pak. Dah lain cerita itu, nak ya. Nah, yuk. Kalian tahu Dembele? Oh, tahu lah yang suka bola ya. Pak anak cewek pasti tidak tahu. Oke, yuk kita bahas. Nah, supaya ini kalau diklik ini, nah ini untuk menghilangin untuk arusnya, ya. Oke, yuk. Tadi soalnya apa dibilang? Kalau lampu apa? Pak Mulya, bentar ya, Pak Mulya lihat ininya dulu gambar. Apa yang terjadi jika lampu B dilepas? Oke, lampu B dilepas. Yuk, berarti kita hapus. Apa yang terjadi? Ternyata ketika lampu B dilepas, lampu A dan C tetap menyala. Dan ternyata nyalanya sama terang. Kita lihat nih gambar arusnya. Hmm. Kalau mau elektronnya kayak gini. Apa yang terjadi di sini? Kalau kita lihat arus, nah kita perbesar dulu ya. Hmm. Apa yang terjadi, nak? Ternyata ini arusnya jalan kemari, kemari. Nah, sampai di sini dia nggak jalan kemari. Kenapa? Ini ibarat jalan, jembatannya putus, nggak bisa lewat. Jadi semua orang jalannya ke sana. Gitu ya. Paham? Semoga paham ya. Yuk, kita coba kalau seandainya yang kita copot itu bola A, lampu A. Kira-kira apa yang terjadi? Yuk, silakan ketik lagi nih jawabannya. Kalau yang lampu A dicopot atau putus, apa yang terjadi? Oke, Pak Mulia kasih waktu. Silakan dijawab dulu atau
diskusikan sama kawan juga boleh. Ada? Kalau mau langsung bahas, ketik bahas, kita langsung bahas. Ya, Pak boleh kasih waktu. Oke, kalau lampu A dicopot. Oke, dari Alan Bimatara min 9 Abdia, semua lampu mati. Yang lain. Oh, dari Iza bahas. Ayo, langsung kita bahas. Dari Muhammad Mujaki, lampu B mati sementara C hidup. Yuk, nah kita coba ya. Kalau tadi ketika lampu B dicopot, masih nyala. Sekarang lampu A, yuk. Kita copot. Daripada kita copot, mending kita gunting aja kabel yang di sini ya. Boleh? Boleh. Tep. Apa yang terjadi? Kita pasang lagi. Kita gunting lagi. Apa yang terjadi? Ternyata kalau lampu A yang dicopot atau sama aja ya mau dicopot atau mau digunting sama aja. Pak itu digunting, kami maunya dicopot. Nih, ha. Apa yang terjadi, Nak? Ternyata semua lampu padam atau semua lampu mati. Kenapa? Kita lihat nih harusnya. Nggak jalan dia. Tadi kenapa jalan? Karena tadi saat kalau di sini mati, masih bisa jalan lewat sini. Tapi kalau misalnya A ini cuma satu jalan, kalau di nah, ini kan hidup. Tapi kalau misalnya ini terputus dengan lampunya hilang, maka kabelnya tuh putus, nggak ketemu kutub positif ke kutub negatifnya, nak, sehingga kedua lampu padam, gitu ya. Oke, kita bawa lagi lampunya. Nah, wing. Ya, timbul pertanyaan yang ketiga. Ini nggak ada di soal kemarin. Kenapa lampu A ini lebih terang daripada lampu B dan C? Silakan dijawab dulu. Pertanyaannya, oke, Pak nggak tulis di sini. Ya, kenapa lampu lampu A pada rangkaian campuran ini lebih terang daripada lampu B dan C? Yo, Pak Mulya kasih waktu 1 menit. Silakan coba jawab di kolom komentar. Oke, nanti kita aja lihat jawaban adik-adik. Hmm, oke, dah. Karena lampu A lebih dekat dengan baterai daripada lampu B dan C. Oke. Dari pertanyaan jawaban berikutnya, A banyak arus B dan C terbagi. Iya, Gebrina min 52 betul ya jawabannya ya. Nanti Pak mulai jelasin. Karena lampu A berdekatan dengan kutub positif baterai. Karena lampu A langsung ke baterai, coba lampu A dicopot. Mau boleh kita copot? Coba lampu A dicopot. Nih dicopot. Ya, karena lampu dicopot, Pak, bukan digunting. Yuk, kita copot. Dah. Kalau apa yang terjadi? Meninggal lampu B dan C, ya kan?
Oke, karena arus lampu A lebih banyak dan terhubung dekat baterai. Syakila. Karena arus listrik lampu A lebih besar pada lampu B dan C. Oke, boleh. Nah, udah dapat ya. Kita sambung lagi. Oh, mau disambung. Nah, apa yang terjadi? Kalau tidak ada lampu A, terangnya mereka sama. Ya, jadi muncullah lampu ketiga, orang ketiga yang membuat lebih terang si lampu A, B dan C jadi kurang terang. Nah, ya, yuk kita jawab. Betul tadi ya, dari Gebrina tadi yang pertama menjawab, yang lain juga udah ada yang betul. Nah, kalau kita lihat arus, ini diklik dulu di sini, nah. Nah, maka jadi arus yang jalan, kok itu elektron. Nah, kita lihat nih. Nah, jalan arusnya. Sampai di sini terbagi. Ini kayak mobil. Ayo kita bawa ampere meter. Nih ampere meter kan ada nih. Kita taruh ampere meter. Pertama kita taruh di sini. Nah, di sini kita taruh ya. Kita taruh ampere meternya di sini untuk ngitung. Betul nggak yang dibilang Gebrina tadi? Ya. Nah, dua lagi kita bawa. Kita taruh di sini. Nah, dihubungkan. Jangan lupa dihubungkan. Nah, di sini ya. Nggak apa-apa lah mereng-mereng sedikit ya. Nah, satu lagi di sini. Yuk. Nah, dah. Oke, udah boleh. Nah, anggap aja boleh ya. Pak, saya nggak suka mereng-mereng Pak. Kita luruskan. Nah, karena saya berjalan di jalan yang lurus Pak. Boleh, yuk. Dah. Mereng juga ada. Yuk. Nah, sekarang kita lihat. Kita hubungkan. Nah, coba lihat angkanya, nak. Apa yang terjadi? Kelihatan angkanya? Kita perbesar lagi biar jelas. Yuk. Nah, apa yang terjadi sama angkanya? Di sini, arus yang ngalir itu 2,4 ampere. Pak, angkanya nggak cantik. Kita cantikkan. Gimana biar cantik, Pak? Di baterainya kita ubah. Nah, nih. Baterainya ini eh, kita buat jadi angka genap. Berapa? 40. Nah, sama juga, Pak. Nggak cantik. Oh, karena lampunya 3, kita buat 30. Biar enak ngitung-ngitungnya. Kita buat 30. Hop, lewat. Kan udah cantik. Nah, ternyata apa kesimpulannya? Ketika baterainya 30 volt, nah arus yang ngalir di sini tuh 2 ampere, ibaratnya mobilnya ada dua, jalan dia nih mobilnya. Nah, waktu sampai sini, karena arus ini sama, terbagi dua, ya. Nah, terbagi dua, nah. Satu ke atas, satu ke bawah, karena mobilnya dua, dua bagi dua, satu-satu. Jadi kalau nanti baterainya dibuat 60 volt, 60 kita buat. Apa yang terjadi? Mobilnya ada empat. Arus itu ibarat kayak mobil jalan ya. Arusnya ada empat. Terbagi dua ke atas, dua ke bawah. Itulah kenapa ini lebih terang. Karena apa? Arusnya lebih banyak. Berarti yang Gebrina bilang tadi betul ya. Kenapa Gebrina yang Pak Mulyo sebutkan? Karena dia menyebutkan pertama benar. Yang lain juga benar. Ada yang kedua, ketiga benar. Jadi alasannya bukan karena dekat sama baterai. Bukan mau baterainya itu kita dekatkan di sini pun. Nah, kita dekatkan di sini pun sama aja gitu ya, sama aja, nggak pengaruh dia. Mau baterainya kita putar-putar pun, nah, sama aja ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, kita lihat di grup. Coba lampu A dicopot dan lampu B digunting. Boleh, mau dicopot lampu A. Nah, digunting ya, bukan dicopot, digunting. Dah, lampu B, coba lampu A dicopot dan lampu B digunting. Hah? Oh, lampu A dicopot. Meninggal lah semua nih. Lampu B digunting. Ya mati semua. Satu aja cepot mati, apalagi nah. Kenapa mati semua? Karena di sini aja udah terputus. Ya.
Oke, ada lagi itu Akila ya. Akila Sahara. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke coba lampu C yang dicopot. Boleh. Hmm, lampu C yang dicopot. Ini terlalu terang. Kita coba pergi ke baterainya dulu. Kita buat 30 aja tadi ya, biar nggak terlalu besar. 30. Oke. Ups. Dah. Tadi apa? Lampu C dicopot. Yuk, kita copot lampu C. Apa yang terjadi? Lampu yang lainnya tetap menyala dengan arusnya itu sama besar. Jadi yang lewatnya tuh di sini lewatnya 1,5. Sampai sini tetap 1,5. Kenapa? Karena yang belah sana nggak bisa jalan. Jadi semuanya ke bawah gitu. Dari Ija min 8, coba tambah satu lampu lagi di dekat lampu A, Pak. Boleh, kita tambah. Yuk. Up, kita tambah ya. Kita hapus dulu lampu yang ini. Kita sukanya lurus-lurus, biar adik-adik lurus. Pasang dulu ya, pasang dulu. Mau sebenarnya digunting sama dicopot sama aja ya. Bedanya kalau dicopot lampunya hilang. Nah, tadi permintaan dari Ija itu lampunya itu ditambah. Kita beli dulu ke toko Wa Amat sebelah, baru kita pasang. Yuk kita pasang. Deng deng deng. Nun, kependean. Tergeser. Mereng dah. Kita putar dulu. Sap. Macam ini kita ya. Macam kayak Nah, Dah, apa yang terjadi? Yuk, ini Pak mulai jauhin sedikit biar bisa disimpulkan. Sep. Dah, apa yang terjadi? Nah, oke. Ini dia Ija. Apa kesimpulannya? Ternyata ini tadi kan lampu A, Ija. Kita tambahlah satu nih. Berarti ini lampu D, kita misalkan ya, lampu D. Berarti lampu A tetap 1,2 ampere yang ngalir. Di D juga tetap 1,2 karena jalannya tuh nggak ada cabang. Jadi ya tetap melewati jalan ini. Sampai di sini terbagi dua. Terlihat nih arah arusnya. Jadi kesimpulan pada rangkaian ini, nah, mau berapa lampu di pun selama itu nggak ada cabang ya tetap segitu. Gitu ya. Agak nggak cantik angkanya kalau ini ya. Kita buat angkanya tadi 60 lagi biar bisa enak ngelihatnya. Coba lihat. Oh, ini karena lampunya udah bertambah, jadi angka 60 tuh nggak cantik lagi. Coba angka 40 karena lampunya udah ada 4 ya. Sama juga. Ya, dah gitulah. Kalau mau dibuat nih, yuk nih. Di sini yang masuk 2 ampere. Jalan sini. Di sini tetap 2 ampere. Di sini baru terbagi dua. Ini satu. Oke, dari Akila. Coba lampu B dicopot dan lampu C digunting. Hah? Coba tambah lampu. Oh ya udah tadi ya. Oke. Dari Safia, kalau misalnya ditambah lampu di samping kanan baterai, apakah lampunya akan lebih terang dari lampu yang lain? Ya, enggak lah, nak. Dia yang lebih terang tuh kesimpulannya gini loh, nak ya. Ya, ya. Sebelum kesimpulannya nih. Ini ibarat ibarat mobil. Mobil tuh jalan. Nah, tapi nggak ada cabang. Jadi mau yang nggak ada cabang itu lebih terang. Yang disebut rangkaian seri. Waktu dia melewatin cabang, mobilnya udah terbagi, sebagian jalan ke atas, sebagian jalan ke bawah. Itulah kenapa lebih teredup. Jadi pertanyaan dari Safia ya katanya minta tambah nih lampu di sini satu. Nah, kita tambah untuk pembuktian. Yuk, apa kesimpulannya? Maka lampu B ini akan sama terangnya dengan C.
Nah, tapi lebih redup daripada A dan D karena dia udah terbagi. Ya, lihat nih. Jadi yang membuat dia terang tidaknya itu adalah jalannya. Coba lihat. Nah, ini kenapa nggak nyala? Karena salah pasangnya. Ini kutub ini di bawah, ini di samping. Nah, coba lihat apa kesimpulannya. Kita bilanglah ini lampu E, tambah lagi sampai 100 lampu kita buat, ya kan? Nah, apa kesimpulannya? Yang tetap paling terang itu yang tidak ada cabang disebut seri. Ketika dia udah bercabang, nah, bercabang nih, terbagi. Tapi karena lampu di sini jadi ada dua, udah pasti dia lebih banyak, lebih redup. Karena apa? Energi mobil yang tadi lewat sini menghadapi dua buah hambatan, sementara yang di atas tadi cuma satu. Artinya gini, yang bawah ini lebih banyak masalah. Makanya nggak banyak yang mau lewat sini. Sehingga orang lebih milih sana. Masalah cuma satu, misal ini polisi tidurnya dua, ini satu. Nah, orang lebih milih ke atas. Makanya ini lebih terang gitu. Itu kalau analoginya kita bawa ke dunia perjalanan. Karena kan nggak mungkin adik-adik membayangkan elektron tuh jalan kayak mana gitu ya. Oke, coba tambah baterai. Kalau tambah baterai ya, ya tambah ya sama aja tambah baterai nak dengan kita menambah garis ini loh. Lihat nih, ya nih lihat ya. Nah nih, Pak Mulya geser kiri ke kanan ini, itu sama aja dengan menambah baterai. Nah, baterai normal pada kita soal-soal sehari-hari itu 5 volt. Nah, jadi kalau Pak Mulia geser jadi 10 volt, itu ibarat baterainya 2 gitu. Kalau Pak Mulia buat jadi 40 volt, berarti itu udah bagi aja dengan 5. Berarti 40 bagi 5, 8. Setara dengan 8 baterai gitu. Jadi kalau mau ditambah, ya boleh-boleh aja ditambah, tapi maknanya sama dengan yang tadi. Nah, artinya ya dia pasti tambah terang gitu. Nah, kalau mau dilihat nilainya coba lihat. Baterai yang ini 42 volt, ini 9 volt. Kok mau disamain? Ya tambah terang gitu ya. Nah, jadi kalau dua baterai ya tambah terang gitu. Oke, dari Safia. Berarti kalau rangkaian seri lampunya akan sama terangnya, Pak. Betul. Kalau rangkaian seri lampunya sama terangnya karena arus yang mengalir itu sama. Tapi kalau paralel lebih redup. Itu aja kesimpulannya karena nggak terlalu detail juga seperti yang udah adik-adik tanya soalnya. Paling yang ditanya nanti kenapa lampu lampu mana yang lebih redup, lampu mana yang hidup, lampu mana yang mati ya gitu. Yang agak susah tuh kayak soal Bang Ipul kalau ditanya berapa arus yang ngalir di sini itu baru pakai rumus. Udah pasti kan rata-rata untuk anak MI belajar materi materi KSM Olimpiade itu kan soal yang keluar tingkat SMA dengan tingkat MTS. Nah, kayaknya Pak Mulya perhatikan kalian kok udah soal hitung-hitung listrik udah pasti nebak. Jadi makanya Bapak lebih ke soal yang bisa ambil poin gitu. Ya walaupun kalian-kalian juga bersaing ya kan. Oke, pertanyaan lagi dari Dara Ajura dari Min 22 C Utara. Coba tambah baterai sebelum sampai di cabang. Hah? Apa bedanya nak tambah baterai sebelum sampai ke cabang? Ya nggak masalah, mau dicoba boleh. Nah, jadi gambarnya ini udah jadi kayak ini ya, udah jadi kayak apa? Kita iniin dulu, redopin dulu baterainya supaya lampunya tidak terlalu silau. Nah, yuk. Ya sekali lagi ya, tambah baterai di dekat cabang. Nih, mau cabang yang mana nih? Nih boleh. Kita tambah baterainya. Karena ini udah memutar, kita putar dulu baterainya. Jangan lupa diputar. Kan? Karena kan ini kan arahnya kayak gini, berarti baterainya gak berputar. Kalau belum diputar, berarti itu baterainya terbalik. Nah, nih, apa yang terjadi? Sama aja. Bedanya lebih terang gitu. Jadi mau baterainya di sini, mau baterainya di sini, mau baterainya di sini. Yang penting jangan ditambah baterainya di mana di sini ya. Ini baru nggak nyambung. Selama dia dalam arus ini ya aman. Tapi kalau baterainya kita terbalik pasangnya, jadi lebih redup. Itu kayak soal tadi yang baterai ini meniadakan arus lain sedikit. Jadi harus searah. Kesimpulannya lebih terang ya. Oke,
Ada pertanyaan dari min satu Gayo Luwes. Kenapa yang C lebih terang lagi pada E dan B? Ya jelas kenapa C lebih terang. Karena si B dan E itu terbagi dua dia nah. Lampunya tuh ada dua di sini. Otomatis energi yang digunakan di sini tuh banyak yang make. Ibarat kalian ini di rumah, itu kalau misalnya banyak listrik yang digunakan, ya pastinya lebih redup. Sementara ini cuma satu. Intinya gini, mobilnya terbagi. Mobil itu akan terbagi ke lebih banyak ke yang ini daripada yang ini. Karena ini ada dua, makanya lebih redup. Ibaratnya energi ini terbagi dua. Nah, maka cahayanya lebih redup. Yang ini cuma sendiri. Lihat ya, ini kan lampunya satu. Ini lampunya dua gitu ya. Min satu gaya luas. Kenapa lampu C lebih terang? Karena dia cuma sendiri. Yang di bagian ini. Ini kan ada dua lampunya. Lihatlah arusnya nih. Arus yang ini 0,92 ampere, sedangkan ini 0,46. Artinya arus lebih banyak ke atas. Tuh, itu sifat daripada listrik dinamis. Ada lagi cukup untuk ini. Kita sampai jam 11 ya, berarti kita ada 15 menit lagi. Yuk, kita masuk ke soal terakhir. Soal terakhir nih, gambarnya kita ganti ulang. Cara ngapus semuanya tuh di sini ya. Oke, dari Safia, Pak, bukannya kalau sama jalur arus listriknya lampunya akan sama terangnya, tapi E dan B sama jalurnya. Bukannya kalau sama jalur arus lampunya akan. Iya, sama nih, Nak. Ini kan sama jalur nih yang ini. Ini udah beda jalur. Ibaratnya ini jalan eh, ke atas, ini jalan ke bawah, ini udah beda jalur nih. Nah, kata itu ya, yang Safia betul. Memang ini udah beda jalur, makanya dia beda terangnya. Tadi kenapa sama terangnya? Nah, tadi kan karena lampunya cuma satu. Nah, kalau lampunya cuma satu, sama terangnya. Kenapa? Nah, sama. Kenapa sama? Karena hambatan lampunya itu sama. Nah, mesti sama-sama 10 ampere. Tapi ketika ditambah satu lagi lampu di sini, tambah satu lagi lampu, hambatannya jadi beda. Hambatan itu kan jadi 20 ohm. Nah, makanya terangnya jadi beda gitu. Nah ya, nah, ini kenapa terangnya jadi ini sama ini berbeda, tapi lampu E dan B kan sama. Ke Safia ya. Nah, oke. Lihat, ini sama karena satu jalur. Ini sama ini sama. Ini dan ini berbeda, ini dan ini berbeda. Itu Safia ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada? Kayaknya belum puas nih. Puaskan terus. Silakan tanya sebanyak-banyaknya. Habis ini kita, ada lagi dari Akila. Kalau kayak itu coba ubah jalur. Apanya mau diubah? Nak, jalur apanya diubah? Silakan. Kamu, ada? Ntar ya. Kalau kayak itu coba ubah alurnya, jalur C, C. Nah, mau diapa mau diubah kemana jalur C-nya? Bapak tidak bisa membaca semua yang kalian inginkan harus ditulis deskripsinya dengan lengkap ya. Kalau nggak tahu apanya mudah, apakah mau diubah C-nya itu ke sana, kemari, nah, ya kan? Hidup juga ke kanan, potong. Ubah jalurnya ke kanan, kanan, kanan nih semua. Masih ini ya, masih belum paham Pak melihat pertanyaannya ubah ke kanan gimana jalurnya. Oke, coba dideskripsikan lagi. Sekarang kita masuk soal terakhir untuk menutupin soal ini. Jadi diketik aja terus biar Pak Mulia paham. Soal terakhir kita dari gambar itu rangkaiannya ada lampunya itu ada 5 ya. Pak coba ubah jalurnya jadi lurus tidak ada cabang. Mau lurus semua ya jadi rangkaian seri semua. Tinggal copot aja ini. Nah, ini dicopot. Nah, ya ini dihubungkan.
Nah, ini lurus semua nih artinya. Nah, ini artinya lurus semua. Ya, apa yang terjadi kalau lurus semua? Walaupun ini belok-belok, tapi nggak ada cabang. Cahaya lampunya akan menyala semuanya sama terang, gitu ya. Gitu. Jadi kalau lurus semua, ya semuanya sama terang. Lampu A, lampu semuanya sama terang. Ini maknanya ini juga ya. Oke, sekarang kita masuk soal terakhir sebagai penutup. Soal terakhir kita, nanti kalau mau coba-coba boleh buka aplikasinya, nak. Nanti linknya boleh minta sama Pak Mulya kirim. Buka di laptopnya. Ubah seini mungkin. Mau diubah lampunya 100 buah, mau belok-belok sampai em, keliling Mekah juga boleh. Ya. Nah, kita coba yang terakhir. Soal penutup kita, lampunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Punya ada 5. Ini pernah keluar di tahun 2022, 2021. Ada 2 soal. Nah, tidak ada hitung-hitungnya. Ini kita putar dulu. Kemudian ada satu lagi di sini. Di sini. Nah, kita putar. Ups. Dah. Mereng. Oke, kita bawa kabelnya. Pertama, ini lurus kemari. Oke, terus ini juga lurus kemari. Lalu tarik lagi. Lurus ke sini. Tarik lagi. Ini lurus kemari. Tarik lagi. Ini lurus ke sini. Tarik lagi. Ini lurus ke sini. Tarik lagi. Ini terhubung ke lampu bawah ya. Nah, tarik lagi. Ini ada saklarnya nggak? Oh, nggak ada. Oke, dah. Tarik lagi sampai kabelnya habis. Tarik lagi, ini ke bawah. Ini, oh, ini tengah-tengah lampunya. Ini, oh ada 3, kurang satu lagi ya. Ada betul. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Gak apa-apa lah, mereng sedikit nggak apa-apa lah ya. Oke, ini ke bawah, ini kemari, dah. Lalu ini ke bawah, ini kemari. Oke, hampir jadi. Mohon bersabar. Ini ujian. Ujian menunggu selesai. Eh, biar aja salah. Nah, kenapa tidak nyala? Ada yang tahu? Karena belum dipasang baterai. Nah, kita pasang baterai kita. Oke. Nah, ini soal terakhir yang seperti ada pada gambar. Baterainya 1 ya. Oke. Oke, kita geser. Dah, menyala dia. Nah, karena kurang terang, kita terangin sedikit. Kita buatlah jadi berapa ya? Ini terlalu terang. Saking terangnya nggak bisa kita lihat. Kayaknya, oke, ini cukup. Dah, yuk kita bahas. Eh, Kelebihan lampu ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, 1, 2, 3, 4, 5 ini 6 kita ya. Aduh. Oke, nak. Terima kasih sudah diingatkan. Kita hapus 1. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Nah, ada sama ya? Oke, sudah sama. Nah, yuk. 1, 2, 3. Ya, nah sekarang kita pamnya tulis dulu. Ini lampu A. Ini si A yang dekat baterai. Lalu ini lampu B. Ini lampu C. Ini lampu D dan ini lampu E. Nah, apa pertanyaan di soalnya? Yang pertama, apa yang terjadi jika lampu A dilepas? Yuk, kita lepas. Nih ya, daripada dilepas, kita gunting aja. Itu maknanya sama dilepas sama ya. Biar nggak payah pasang-pasang. Nah, apa yang terjadi? Jadi nanti kalau ada jumpa soal seperti ini,
Kalau lampu A dilepas, ternyata lampu yang lain masih menyala. B, C, D, E masih menyala. Berarti jawabannya untuk yang lampu A dilepas, semuanya masih menyala. Soal berikutnya. Ini kenapa terbakar? Jadi terjadi hubungan singkat ya. Hmm, Oke, yang kedua. Apa yang terjadi jika lampu B dilepas? Yuk, lepas. Nah, maka hanya lampu A yang menyala, tapi lampu B, C, D, dan E mati. Nah, kenapa? Karena harusnya cuma jalan di sini, ke lain terputus. Nah, inilah soal-soal OMI tahun sebelumnya tuh mau KSM namanya, ada yang kayak gini. Oke, soal berikutnya. Bagaimana kalau C yang dilepas? Ini kenapa Pak Mulia jawab terus? Karena waktu kita tinggal 4 menit lagi ya. Nah, lampu C dicopot. Apa yang terjadi? Sama kayak A tadi. Semua lampu masih menyala. Hop, deng deng deng. Copot pula dia. Dah, ayo. Yang terakhir, jika lampu D dilepas, apa yang terjadi? Maka hanya lampu E yang ikut mati, tapi A, B, dan C tetap menyala. Nah, udah selesai soal kita, nak. Ada pertanyaan? Ada 3 menit lagi, silahkan. Oh iya ya, Bapak boleh cek jam. Kalau masih, oh iya, berarti masih ada 1/2 jam lagi. Aman. Kita mulai jam 10.30 ya. Oh iya, jam 10 kita mulai ya. Berarti ada 1/2 jam lagi. Berarti masih aman. Tolong diingatkan, hampir saja korupsi waktu. Oke, terima kasih, Safia. Ada pertanyaan, nak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke bab lain. Atau ada ingin bertanya, coba rangkaian apa di sini? Ada? Silahkan. Kalau nggak ada, kalau ngitung-ngitung udah sama Bang Ipul. Kalau mau sama Pak Mulya juga boleh ngitung-ngitungnya. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita ganti bab. Oke, dari Atar. Pak, coba tambah voltmeter. Boleh. Nih, ini kan voltmeternya 13 volt. Kita tambah. Apa yang terjadi? Ya lampunya makin terang. Makin terang ya. Kalau tambah baterai, sama dengan tambah voltmeter. Saya kita mau tambah baterai. Berarti tak sama dengan tambah voltmeter. Nih, baterai lain. Jadi tambah baterai, itu bertambah voltmeternya. Nah, itu. Jadi tambah baterai dengan tambah voltmeter sama. Nah, tambah terang. Kalau mau tahu nilai baterainya di sini. Nah, ini 5 volt, ini 9 volt. Kalau mau disamain tinggal klik di baterainya samakan. Oke. Yap, ya. Jadi kesimpulannya kalau baterai ditambah sudah dipastikan lampunya makin terang. Ada lagi. Ada lagi permintaan silakan. Nah, banyak yang nanya ya kalau misalnya soalnya itu adik-adik paham ya. Kayaknya kok ngitung-ngitung gak ada yang nanya kemarin. Ada? Pasti semuanya suka biologi kan? Kalau nggak ada kita ganti bab. Ada. Pak, berapa arus setiap lampu? Kalau ditanya berapa arus setiap lampu, itu tergantung daripada jumlah baterainya dan jumlah bola lampunya. Contoh, ini kan ada ampere meter nih, ya. Nah, coba kita pasang. Jadi kalau kita ingin mengetahui jumlah arusnya, kita pasang pakai ampere meter. Hmm, nih, kita hubungkan. Nah, ternyata arus di sini itu 2,88 ampere, hampir 3. Tapi kalau kita pasang di tempat lain, misalnya maunya di sini, itu beda lagi. Nah, pasang di sini.
Coba lihat, 1,8. Ini kenapa paling besar? Karena dia ini yang jalan utama, jalan rayanya. Sampai sini udah bercabang dua. Sampai sini udah bercabang dua. Udah terbagi, ke sini terbagi, ke sini terbagi, terbagi, terbagi tiga. Ini sebenarnya cabangnya tiga nih, cuman titik tumpunya beda-beda gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya berapa arusnya tergantung di jalan mana. Kalau yang pertama ini masih, ini namanya arus total. Ini namanya arus pada lampu A. Yang ini arus pada lampu B. Yang ini arus pada lampu D. Sorry, arus pada lampu C. Gitu ya. Pak ganti bab. Yuk ganti. Kita ganti bab sekarang. Kita masuk ke bab dinamika. Ya, karena bab ini sudah dijelasi oleh Bang Ipul. Mana nih? Oke, kita ganti bab. Oh, di atas rupanya. Nah, oke, sekarang kita ganti bab. Ntar ya, kita masuk bab mekanika. 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 Oh, dinamika. Mana bab dinamika kita? Oke, sebentar, nak. Uh, ini list dinamika ini fisik. Oke, tandingnya udah sangat dekat ya adik-adik tuh. Kalau bisa baca-baca video-video soal-soal tahun lalu boleh. Ini Pamela lagi terlalu banyak nih dia. Ini bukan. Bentar ya. Ini juga bukan. Terlalu banyak bab yang dibuka. Jadi pusing nih ya. Dinamika. Dah. Udah kelihatan? Lagi loading ya. Nah, kita masuk ke bab mekanika atau bab tentang gerak. Karena waktu kita udah mau habis, kita cari yang nggak ngitung-ngitung dulu ya. Yuk. Oke, dah. Nah, kita mulai. Mau nomor berapa dulu nih? Oke, kita coba yang nggak ngitung-ngitung. Ada yang nih, yuk. Nomor 12. Kita ambil soal logika. Nah, nomor 12. Silakan dijawab dulu. Ketik di kolom komentar. Apa dibilang? Tafsir surat Al-Furqan ayat 53 menjelaskan tentang perbedaan masa jenis. Sehingga di masa sekarang ini dari ayat tersebut lahirlah kapal-kapal selam yang luar biasa. Di bawah ini desain model kapal selam manakah yang dapat menyelam terdalam jika bahan pembuat kapal selam menggunakan bahan yang sama dengan volume yang sama? Oke, coba jawab dulu. Yang mana kira-kira? Ini bentuknya kapal selam normal. Yang bentuknya itu seperti ini ya, oval. Ini kapal selam seperti pesawatnya Vegeta Dragon Ball. Ini bentuknya kotak. Nah, ini bentuknya kayak piring. Yang mana kira-kira? Oke, kalau Akila atau B, A atau B, Shakila yang B. Oke, yang lain. Kamu lihat tunggu. Gabrina A. Pak, nanti soalnya dikirim ya, Bapak kirim. Kalau Bapak lupa, teror aja. Pak, kirim, kirim gitu ya. Ija yang B. Oke, kita bahas.
Pandai-pandainya kalian, nak. Oke, jawabannya adalah yang B, betul. Ini terinspirasi dari kisah Habibie dan Ainun. Waktu mereka membuat masakan, kenapa kapal selam yang dibuat oleh Jerman ketika masuk ke laut dengan kedalaman di atas 500 meter atau 1000 meter, itu retak-retak dindingnya. Karena ternyata semakin dalam itu, dia semakin kena tekanan yang besar. Jadi kalau bentuknya seperti ini di atas 1000 tuh udah bahaya gitu. Ini sementara kita pengen buat bahannya sama tapi lebih tahan. Nah, kalau dibuat kotak, ini malah yang sudut malah makin mudah hancur. Kenapa? Karena tekanan itu akan mudah hancur lebih yang rata gini ya. Nah, yang rata ini ditekan langsung pecah. Apalagi bentuk piring ini. Nah, yang paling bagus betul B. Karena ini adalah bentuk yang paling kokoh. Coba perhatikan, hampir semua fenomena alam di dunia ini yang karena alam bentuknya lingkaran. Embun jatuh di air daun talas, bentuknya lingkaran. Bumi bentuknya lingkaran. Bisa bola ya. Jadi betul ya jawabannya B. Nah, yang model-model kayak gini bisa ambil poin kita, nggak ngitung gitu ya. Oke, sekarang kita coba lagi yang tak ngitung lagi. Hmm, nih nomor 6. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ya ayat 190 merupakan salah satu alasan mengapa berat badan Pak Mulia, astagfirullah, ada nama Bapak di sini, berubah-ubah ya, berubah-ubah pada saat melakukan perjalanan di 4 negara seperti gambar. Yuk, silakan dijawab. Jangan kalian bilang Bapak banyak makan makanya berubah-ubah berat badannya. Oke, Pak Mulya kasih 1 menit. Silakan dianalisa dulu. Yang penting jangan lihat ChatGPT, nggak ada. Oke, kita bahas. Rata-rata ada yang A, ada yang A dan D, ada yang A, ada yang D. Maksudnya yang maksudnya A, D. Oh iya ya, sorry. Oh iya, ini nggak berurut ya. A-nya itu D. B. Oke, yuk. Mari kita bahas. Jadi nak kan, ini pernah keluar kapan ya? Udah lama nih. Jadi kalau fisika itu ayat Al-Qur'annya itu hanya menyinggung, kebanyakan menyinggung. Beda ketika Bapak ngajar matematik. Kalau matematik memang langsung kita terlibat di ayatnya. Kita harus tahu jumlah ayatnya, kita harus tahu trik bagaimana menentukan ayat dari membaca Al-Qur'an tanpa kita hafal ayatnya, tanpa kita menghafal ayatnya bisa. Ya. Nah, soal ini ayatnya itu cuma menyinggung, artinya di fisika itu aman. Ya, yang kuatkan adalah konsep. Oke, ini apa ini? Nah, ini adalah bumi kita. Itu ya. Adik-adik tahu kenapa bumi kita tuh nggak lingkaran sempurna? Kenapa bumi kita itu bentuknya itu oval? Nah, jadi kalau Pak Mulya tarik nih lingkaran, bumi itu nggak bentuk kayak gini. Tapi bentuknya agak lonjong. Nah, kayak gini. Lonjongnya ke samping. Ya, lonjongnya kayak telur kan lonjongnya atas bawah. Sedangkan di soal ini itu lonjongnya itu kemari ya nih. Ini dia lonjongnya di garis khatulistiwa. Ini yang C ini garis khatulistiwa nih. Nah, ini kutub utara, ini kutub selatan. Kan gitu. Indonesia biasanya di sini, ya. Tapi kita nggak bahas Indonesia. Jadi ini maknanya, kan Pak Mulya katanya berat badannya berubah-ubah, bukan karena Pak Mulya banyak makan, walaupun Pak Mulya memang banyak makan ya. Tapi ini posisi pada gaya gravitasi. Ternyata ini adalah bab tentang mekanika, babnya gravitasi. Ya, bukan biologi. Kok biologi ya Pak Mulya banyak makan. Garis khatulistiwa itu, nak.
adalah karena bumi kita ini berputar terus, berotasi terus. Berotasi itu apa Pak Mulia? Berputar pada porosnya. Ah, porosnya yang mana nih porosnya? Porosnya miring ya, karena 23,7 derajat. Ini miring nih, ah, nih. Jadi kita tuh berputar di sini. Nanti ada yang nanya, Pak, kenapa miring? Dulu ketabrak sama meteor. Nah, ya itu nantilah di sesi tanya jawab. Jadi, karena setiap hari dia berputar, kayak kita buat bakso atau kue onde-onde diputar terus. Apa yang terjadi? Gepeng dia. Nah, makin lama-lama gepeng. Lama-lama yang ininya ini makin jari-jari di garis khatulistiwa itu kalau kalau dilihat dari atas, nah ini pusat bumi, nah ini makin melebar nih. Yang ke samping ini makin melebar. Yang di garis khatulistiwa ini makin R-nya makin besar. Apa rumus gaya gravitasi adalah mesti ingat rumus gaya gravitasi konstanta massa planet satu massa planet 2 per kuadran daripada jaraknya. Gak usah stres sama ini deh. Nah, tapi sama ini aja. Semakin panjang jari-jarinya, berarti gaya gravitasinya makin pelan. Nah, itu. Kesimpulan yang lebih sederhana, makin dekat dengan garis khatulistiwa, kita tuh lebih ringan daripada kita di kutub. Berarti di kutub itu, di kutub utara maupun kutub selatan, gaya gravitasi terbesar karena jari-jarinya pendek. Itu kesimpulannya. Jadi tinggal kita lihat, di posisi manakah Pak Mulya merasa berat badannya bertambah paling besar? Di kutub, yang dekat dengan kutub. Yang dekat dengan paling dekat dengan kutub utara atau selatan boleh. Si D yang paling dekat. Nah, ini kan paling dekat. Jadi jawabannya A. Kalau ditanya paling ringan, baru yang pas dengan khatulistiwa. Jawabannya yang ini gitu ya. Oke, ada pertanyaan. Silakan mau ditanyakan. Kalau nggak paham, bilang. Jadi di posisi semakin kesimpulannya gini ya. Semakin dekat dengan khatulistiwa, dengan kutub itu gravitasi kita rasakan makin besar. Jadi Pak, kenapa gravitasi bumi 9,8? Ini yang di mana nih? Kata Bapak tadi beda-beda. Iya, ini di mana nih 9,8? Ada yang tahu? 9,8 meter per sekon kuadrat ini apa? Percepatan gravitasi. Di mana? Di kutub, di khatulistiwa, katanya sama ketetapan. Kenapa Bapak bilang berbeda? Ayo, ada yang bisa jawab? Ada? Kalau nggak ada, ketik bahas, kita langsung bahas. Ada? Nggak ada? Ayo kita bahas. Biar cepet bahas. Nah, jadi 9,8 meter per sekon kuadrat atau disebut dengan dibulatkan 10 di soal-soal itu adalah percepatan gravitasi dari rata-rata bumi. Artinya di khatulistiwa dihitung pakai rumus tadi. Di kutub dihitung, semua dihitung, diambillah rata-rata dapatlah 9,8. Berarti 9,8 ini adalah percepatan gravitasi bumi rata-rata, bukan di suatu titik. Kalau misalnya di khatulistiwa, belum tentu 9,8. Kalau khatulistiwa aja, apalagi di kutub aja. Berapa sih yang di kutub? Itu gravitasinya lebih besar. Karena jaraknya lebih nih. Logikanya gini lah, nak. Kalau misalnya nggak sampai ke sana bayangan. Saya gini, ini tanah nih. Ini bumi, ini tanah ya, tanah. Apa yang dirasakan seorang astronot atau seorang yang mau terjun payung dari ketinggian dari yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah? Udah pasti yang lebih tinggi ini lebih ringan daripada yang dekat dengan tanah. Contohnya, kita sering tuh lihat iklan-iklan di TV ya, baru keluar dari pesawat dia bisa melayang-layang. Tapi ketika udah dekat tanah dia buka parasut. Kenapa? Karena tarikannya besar. Nah, inilah dia. Yang garis ini namanya khatulistiwa. Ini ibaratnya yang paling jauh. Yang dekat dengan kutub itu ibaratnya yang di sini, yang paling dekat gitu. Makanya terasa ringan yang paling jauh. Dari Akila min 4 gaya luas bertanya, Pak, kenapa kita di bumi berat sedangkan di bulan ringan? Ya jelas, ini bulan yang mana nih? Bulan-bulan bulan Januari, bulan Februari, atau bulan yang satelit di luar sana?
Kalau bulan yang di luar sana, kenapa lebih ringan? Pertama, di bulan itu dia satelit yang bentuknya lebih kecil. Udah pasti gaya gravitasinya kecil. Katanya seperenam dari bumi. Artinya kalau di bumi kita bisa loncat setinggi 2 meter atau Ronaldo bisa loncat 2 meter di bumi, maka di bulan dia bisa 12 meter. Karena 6 kali lebih ringan di bulan. Gitu. Makanya kenapa video Neil Armstrong pada saat dia mengatakan pergi ke bulan itu penipuan. Karena loncatnya itu tidak 12 meter. Loncatnya itu sama kayak di bumi. Karena itu memang penipuan gitu ya. Penipuan karena itu syuting di bumi. Loh kok bisa Pak itu penipuan? Nah, lihat aja nanti di videonya Neil Armstrong ke bulan. Perhatikan benderanya. Berkibar nggak? Katanya di bulan nggak ada udara. Tapi kenapa benderanya berkibar? Nah, oh ya. Oke, ada lagi pertanyaan. Jadi, kenapa di bulan lebih ringan? Walaupun kita belum pernah ke bulan, yang pertama, bulan itu lebih kecil. Di mana planet yang lebih kecil, gravitasinya lebih kecil. Nah, itu. Yang kedua, eh ya, gravitasi bulan itu seperenam dari gravitasi bumi. Gitu ya, dari pertanyaan untuk jawaban yang... ada lagi pertanyaan lain? Kita ada 10 menit, 13 menit lagi. Kalau nggak ada, kita lanjut ke bab lain. Sambil jalan aja ya. Mungkin lagi ngetik. Lagi cari tombol A di mana, B di mana gitu ya. Ada lagi yang gambar-gambar? Nih. Oke, ada. Yuk, nih. Soal nomor berapa nih? Oh, soalnya di atas ya. Ada lagi yang ada gambarnya. Kalau yang hitung-hitung kita nggak lagi nggak. Nih, yuk. Nomor 5. Dah, kelihatan nomor 5. Panjang soalnya. Fitri Idani melakukan percobaan dengan menggunakan kedua buah bola besi yang sama beratnya. Ini ada besi, nak. Digantung ke sebuah tiang atau di sebuah penyangga. Nah, ketika digantung di udara, besi ini seimbang. Tapi ketika dimasukkan ke fluida atau zat cair, ternyata gelas itu nggak seimbang lagi. Mereknya ke A. Ditanya pernyataan yang betul yang mana? Silakan dijawab dulu ya. Oke, silakan dijawab. Pak Mulya tunggu 1 menit atau sampai ada yang mengatakan bahas. Oh, ada yang minta nomor 7 boleh. Nanti ya habis ini ya, kalau sempat habis. Ada yang sudah menjawab B, yang lain. Ya, mari kita bahas. Nah, jadi nah, ini namanya bak fluida. Fluida itu tergolong mekanika ya. Fluida agak fluida tergolong ini ya, zat alir ya. Kenapa dia masuk di? Oh, mungkin batangnya ini bergerak ya. Ya. Jadi mesti ingatkah pelajaran dulu, kalau misalnya benda itu tenggelam, berarti masa jenis benda itu lebih besar daripada masa jenis fluida, maka dia tenggelam.
Kalau dia mengapung, berarti massa jenis benda lebih kecil dari fluida kan gitu. Tapi di kali ini bukan bendanya yang ditanya, tapi malah zat cairnya karena bendanya udah sama. Ya logikanya gini aja, nak. Kita kan mau membandingkan air ini dengan air ini. Logikanya gini. Kalau kalian berenang di laut, katakanlah B ini laut, air laut. Sedangkan ini air sungai. Di laut itu kita lebih ngapung. Kenapa? Karena gaya fluidanya lebih besar. Jadi kita ngapung. Itu aja diingat. Tapi di air sungai kita lebih mudah tenggelam. Karena fluidanya lebih kecil. Udah. Itu aja patokannya. Ini ibarat kalian berenang. Oh ini lebih mudah ngapung. Berarti yang mana massa jenisnya yang lebih besar? Berarti yang B. Karena yang ditanya bukan bendanya. Tapi yang ditanya fluidanya. Berarti massa jenis benda A lebih kecil daripada massa jenis benda B. Ini C. Sengaja si pembuat soal jebak kalian di sini. Karena kalau di soal pada umumnya yang ditanya bendanya. Sedangkan di soal ini ditanya zat cairnya. Hati-hati ya. Nah, oke, tadi lanjut ke nomor 7. Kalau ada pertanyaan silakan diketik ya. Pak Mulya jawab dulu nomor 7 sambil jalan. Nomor 7, Mahmud menembakkan bola basket dan bola besi yang beratnya secara mendatar. Hasilnya bola basket jatuh lebih jauh dibandingkan dengan bola besi. Hal itu terjadi karena nomor 7 kan? Ya, logikanya adalah ini dilempar mendatar ya. Bola basket jatuh lebih jauh. Ya, gravitasi hanya bekerja pada benda yang berat. Salah. Betul, bekerja yang tapi kalau hanya berarti benda ringan tidak berlaku. Salah. Yang B, bola besi lebih sulit bergerak karena dipengaruhi medan magnet. Apa hubungannya medan magnet dengan gravitasi ya? Oke, nggak cocok. Yang C, gravitasi bumi dapat memperlambat gerak benda. Boleh. Tapi kita lihat gimana. Bola besi yang berat lebih sulit bergerak ketika diberikan gaya dibandingkan dengan bola basket. Iya, jawabannya D. Gitu ya. Jadi bola besi itu lebih sulit bergerak. Artinya dua-dua dipengaruhi gravitasi, tapi bola besi itu lebih susah. Ya betul ya D ya. Oke, misalnya ada waktu kita masih 7 menit lagi. Ini kayak adik-adik ya semangat belajar ya. Rajin-rajin. Nih, nomor 1. Coba. Alia melakukan percobaan sederhana dengan mendorong meja ditunjukkan pada sebuah tabel. Dari hasil percobaan, benda dan sesuai dengan Quran surat Al-Qamar, benda telah bergerak ditunjukkan oleh nomor. Coba lihat, ayatnya ini hanya menyinggung. Artinya Al-Qamar ini memahami yang artinya membahas tentang bergeraklah kamu gitu ya. Tapi tidak mempengaruhi perhitungan. Oh, permintaan nomor 4, nomor 9. Mana dulu nih? Ini dulu ya. Yuk, habis ini baru ke nomor 4 atau 9. Yang mana nih jawabannya? Benda yang telah bergerak, yang mana? Benda 1, 2, 3, 4. Mau di, kalau mau langsung bahas, ketik bahas. Kalau mau Bapak tunggu, kita tunggu. Oke, Gabrina C, 1 dan 2, yuk. Bahas. Ada yang minta minta bahas, yuk. Jadi adik-adik sekalian, perlu diketahui bahwasanya pada hukum Newton 2 atau hukum Newton 1, misalnya katakanlah benda yang biru ini balok. Ya, balok nih, Dek. Terus ini lantai. Nah, ya, bisa dibayangin. Dah, kemudian Pak Mulya dorong, dorong di sini. Nah, oh sorry, ini soalnya tarik, berarti ditarik di sini, bukan didorong. Tarik, berarti Pak Mulya tarik di sini. Dah, terus pada gaya hukum Newton 2, ya ingat ya hukum Newton 2, setiap benda yang menyentuh lantai, itu kalau kasar ada gaya gesek, gaya sentuh atau bahasa lainnya, gaya hambat, nah bahasa lainnya. Nah sekarang kita lihat, gaya tarik di benda satu, gaya tarik di benda satu itu besarnya 1,2. Sementara massa dan gaya geseknya ini. Gaya gesek ini harus kita tahu rumusnya. Apa itu rumus gaya gesek? Massa kali koefisien gesekan statis. Ini. Tapi karena ini udah diketahui gaya geseknya, nggak usah cari lagi pakai rumus. Tinggal lihat-lihat aja. Tinggal bandingin. Logikanya gini, ini Pak Mulya kasih contoh dulu ya.
Ya, sebelum masuk kayak adik-adik kalau udah nengok angka berkoma-koma agak stres, kita hilangin dulu. Nggak usah stres dulu. Lihat nih. Kalau yang nariknya ini 10, sementara yang nahannya 10 itu seri, maka benda dikatakan tepat akan bergerak. Belum bergerak, tapi masih bergetar-getar. Tepat akan bergerak. Belum bergerak, cuman bergetar-getar. Contoh, ada orang laga tangan gitu ya. Kalau tenaganya sama ya udah dia bergetar-getar aja. Nah, itu namanya tepat akan bergerak. Tapi kalau yang belah sini udah 10, udah 12 Newton, tapi yang belah sini 10, nah ini baru dikatakan benda akan bergerak. Tapi kalau yang ke kanan masih 10, tapi yang belah kirinya ditahan 12, ini yang dikatakan benda diam. Apa kesimpulannya? Intinya, nilai gaya tarik ini harus lebih besar dari ini. Baru dia bergerak. Nah, itu berarti kita bisa jawab. Tidak bisa jawab kita ya. Ini harus lebih besar nih. Apakah 1,2 lebih besar dari 0,2? Iya, berarti satu bergerak. Berarti yang D salah. Apakah 0,5 lebih besar dari 0,45? Nah, ini jebakannya nih. Rata-rata siswa MI kejebak di matematiknya. 0,5 ini kalau ditambah 0, sama dia ya. 0,5 dengan 0,50 itu maknanya sama. Berarti kalau 0,50 dengan 0,45 besar ini. Banyak siswa terjebak. Berarti dua juga betul. Kalau tiga, 10 dengan 10 seri. Belum bergerak, masih mau bergerak, masih tepat akan bergerak, masih bergetar-getar ya. Apalagi ini, ya ini salah. Jadi jawabannya adalah satu dan dua. C. Pak sudah mau selesai, iya nggak apa-apa kan. Kalau nggak terjawab semua kita masih bisa masuk lagi. Nomor berapa tadi? Sabar, sabar. Nomor berapa tadi? Udah tenggelam pun nomor 7. Semangat kalian ya. Nomor mana nomor 7 nih? Nomor 4. Oh, nih. Udah tadi kan? Belum. Nomor 7 udah. Nomor 9. Mana nomor? Nih. Oh, nih ya, yuk. Nomor 9. Soal terakhir kita. Pada permainan sepak bola, bola yang ditendang oleh pemain terkadang mempunyai lintasan yang melengkung. Manakah pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan sebab melengkungnya bola? Yo, mudah nih kan? Karena bolanya berputar. Yang ditanya yang bukan, berarti yang salah. Betul. Karena adanya gravitasi. Betul. Karena ada gaya geser-geser antara bola dengan sepatu. Karena perbedaan tekanan udara di sekitar bola. Nah, yang mana nih? Kalian jawab apa? Karena adanya gaya geser antara bola dengan sepatu. Apakah ini? Apakah ini? Yang salah? Iya, betul ya. Karena perbedaan tekanan udara? Betul. Yuk, empat mulai jelasin satu-satu. Jadi bola pisang itu seperti yang ditendang oleh Roberto Carlos atau David Beckham atau siapa yang lagi terkenal tendangan pisang saat ini ya? Oh, situ. Siapa tuh? Pemain Arsenal ya. Nah, jadi bola itu kan bulat. Kalau ditendang di tengah, biasa dia lurus. Tapi kalau dia ditendang di samping, nah dia akan membentuk yang namanya putaran, spin. Nah, ketika dia berputar, terjadi perbedaan tekanan. Tekanan udara di sini itu lebih rendah karena bola udara di sini lebih cepat kalau tendangan di sini. Karena perbedaan tekanan udara, bola belok. Nah, jadi karena bola berputar betul, karena ada gaya gravitasi. Kalau tidak ada gravitasi, konsep ini nggak berlaku. Tidak ada namanya bola pisang, yang ada bola melayang, nggak ada. Betul. Ini karena perbedaan tekanan udara juga betul. Karena berputar tadi, tekanan udaranya berbeda. Karena berputarnya itu nggak seimbang, bukan karena ditendangnya nggak di tengah-tengah di sini. Jadi akan berpengaruh terhadap tekanan udara. Ingat, bentuk sayap pesawat atau sayap burung dibuat melengkung supaya aliran udara ini terjadi cepat. Aliran udara di sini biasa-biasa saja sehingga tekanan naik lebih besar ke atas. Makanya pesawat terbang. Bola gitu juga kalau ditendang di sini, tekanan di sini jadi kuat. Tekanan di sini kurang kuat, maka dia belok. Bukan karena ada hantunya ya. Yang C ini kenapa salah? Karena bukan karena gaya gesekan sepatu yang mengakibatkan dia berputar. Sepatu itu emang dibuat bergesek, tapi inilah mirip-mirip ya, tapi salah. Karena itu untuk gaya awalnya ya, momentum awalnya.
Jadi betul jawabannya C. Nah, inilah dia soal-soal KSM dulu ya. Jadi jawabannya adalah C, karena gaya gesek antara bola dengan sepatu. Ya, tidak belum tentu gaya gesek antara bola sepatu menghasilkan pisang. Kalau tendangannya pas di tengah ya, bolanya tidak pisang, bolanya apel gitu ya. Oke, sudah selesai pertemuan kita hari ini. Kita jumpa lagi besok ya. Sudah 11.30. Semoga bermanfaat. Semoga adik-adik bisa jawab nanti eh, Olimpiadenya di hari H. Bapak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.